hari-hari yang membuat banyak orang, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengalami namanya takut. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun ada badai corona. Kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Kita tetap berlindung kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut karena kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Amin. Biarlah kita senantiasa mencari Tuhan dengan segenap hati, datang mencari Tuhan, membawa seluruh ketakutan kita kepada Tuhan, seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Biarlah kita mencintai Tuhan, kita selalu senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dimanapun kita berada, bahkan di rumah kita berikan waktu buat Tuhan, kita masuk kamar dan kita bersekutu dengan Tuhan. Karena letak kekuatan kita ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita nyanyikan pujian mengatakan aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita beribadah untuk saat ini karena masih bolong-bolong, artinya kemarin minggu pertama bulan Juni kita ada perjamuan kudus. Cuma saya minta maaf, saya tidak hadir, kurang sehat. Saya sempat sakit 2 minggu. Saya di kamar terus. Jadi anak-anak saya sama ibunya, dia di ruang tamu dan juga tidurnya satu kamar, mereka berempat. Dan saya di kamar tersendiri untuk sementara waktu. Saya harus mengasingkan diri saya karena saya tidak tahu apakah itu ada virus atau tidak. Tapi setelah saya ke dokter, ya puji Tuhan, dibantu dengan obat dan juga dibantu oleh kuasa Tuhan, saya puji Tuhan, saya merasa ada mujizat, saya disembuhkan. Jadi ada doa pribadi maupun saya mengikuti ibadah doa bersama secara online. Dan pagi hari ini puji Tuhan, seberapa saja kita hadir pada pagi hari ini, dan mungkin mulai hari ini sampai minggu-minggu depan kita akan terus beribadah, tidak bolong-bolong lagi. Namun memang hari ini kebetulan Faisal tidak bisa hadir bersama keluarganya karena Tami atau istrinya Faisal kemarin melahirkan. Dan hari ini saya dengar agak sedikit gawat, maka ditemani oleh Angel dengan, kalau nggak salah, ibu siapa? Namanya Angel? Iya, Ibu Eli, maaf. Ibu Eli menemani untuk ke rumah sakit, untuk menemani di rumah sakit. Lalu tadi malam juga kami dengar kakek dari Murni Blegur itu meninggal. Maka hari ini sebentar jam 12 ada pemakaman dan Ibu Rika menghadiri ibadah pemakaman sebentar. Jadi hari ini seberapa kita hadir dulu tidak apa-apa, karena memang gereja-gereja di Makassar masih banyak yang belum beribadah. Saya mendengar mereka akan memulai pada bulan Juli awal. Di SJA pun masih belum ada yang beribadah, baru kita mungkin yang beribadah di gereja. Mereka juga akan diawali ibadah pada Juli, artinya minggu pertama bulan Juli. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita mau berdoa buat Tami yang saat ini sedang gawat. Tuhan tolong kiranya, walaupun dia sudah melahirkan kemarin, sebenarnya dioperasi, mengeluarkan bayi dan juga ada tumor kista dalam kandungannya. Tapi mati lampu dan mengakibatkan akhirnya pecah ketuban. Akhirnya hari itu dia melahirkan normal. Hanya saja hari ini dia dalam keadaan sesak nafas dan keadaan tubuhnya agak kemampuan tubuhnya agak menurun. Jadi kita tolong bantu dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengangkat iman kita untuk Ibu kekasih Tami atau jemaat kita, yaitu istri dari Bapak Faisal. Mari kita satu dalam doa untuk berdoa buat Tami. Mari kita mengangkat tangan dan iman kita di hadapan Allah dan berdoa buat Ibu Tami secara khusus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini bersama sidang jemaat-Mu, kami mengangkat iman kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Tami Natalia yang saat ini ada di rumah sakit. Kalau kemarin Tuhan, mujizat Tuhan sedang berlaku sehingga Ibu Tami boleh melahirkan dengan normal.
Namun Tuhan pada hari ini dia harus menghadapi satu hal yang membuat dia dan keluarganya khawatir, oleh karena Ibu Tami saat ini, hari ini rencananya akan dioperasi untuk mengangkat tumor kista. Namun ada sesuatu Tuhan yang dikhawatirkan oleh karena sesak nafas dan satu daya tahan atau kemampuan Tami menurun. Oleh karena itu kami perlu mujizat Tuhan. Kami mengangkat iman kami, tangan kami di hadapan Allah. Dan Tuhan, Engkau jamah saat ini Tami, Natalia yang ada di rumah sakit, yang sedang berjuang Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan Engkau jamah Tuhan ibu kekasih kami, Ibu Tami Natalia, dalam nama Yesus. Agar kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Ibu Tami, mendukung Ibu Tami, memberikan secara ekstra kekuatan Tami dalam hadapi Tuhan operasi pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong Tuhan kesehatannya, berikan dia hidup Tuhan untuk mendampingi suami dan anak-anaknya, agar supaya Tuhan dia boleh tetap Tuhan berada dalam hidup yang Kau beri kesempatan baginya, sehingga dia tetap Tuhan boleh Tuhan memelihara anak-anaknya yang masih kecil. Kiranya Tuhan Engkau tolong memberikan kuasa dan mujizat bagi Tami Tuhan, agar supaya ia boleh Tuhan berada di dalam daya tahan tubuh yang kuat dan sehat dan pulih kembali. Biarlah kiranya kami boleh berjumpa dengan Tuhan Ibu Tami Tuhan dalam masa-masa bersama-sama dalam sidang jemaat Tuhan dan dalam pelayanan bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong Tuhan melalui tangan dokter, para perawat, dan di meja operasi Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kirimkan malaikat untuk mendukung dan menolong Tuhan dalam Tuhan operasi saat ini. Kiranya Tuhan kuasa dan mujizat-Mu berlaku Tuhan atas keluarga Bapak Faisal, di mana saat ini istrinya sedang berjuang. Tuhan tolong kiranya, Tuhan hadir kiranya di rumah sakit, di ruang meja operasi, atau saat ini ada Tuhan di tempat di mana dirawat Tuhan Tami Tuhan di sebuah kamar di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa dengan iman, kami percaya Allah hadir, Allah menjamah mujizat kuasa Tuhan, menyembuhkan dan menghidupkan Tami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala roh maut kami usir tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kiranya kehadiran hidup dan kuasa mujizat terjadi buat Ibu Tami Natalia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga besar Blegur, yang dimana Bapak atau kekasih kami Bapak Blegur saat ini Tuhan, kami mendengar bahwa kemarin tadi malam ia meninggal dunia. Tuhan, kami mohon kiranya Kau berikan Tuhan selamat jiwa dan roh Bapak Blegur. Terimalah kiranya di sisi-Mu Tuhan. Ampuni bila ada dosa dan kesalahannya. Kuduskan beliau dan Kau terima di pangkuan Tuhan. Engkau terima jiwa dan roh daripada Bapak Blegur. Dan biar Tuhan Kau berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Blegur Tuhan, maupun Murni yang ada di NTT. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan. Dan hamba-Mu Ibu Rika Elo saat ini sedang menghadiri ibadah pemakaman atas keluarga yang sedang berduka. Kiranya Tuhan Kau hadir dan memberkati keluarga besar ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Dan saat ini kami mau mendengar firman Allah. Berbicaralah Tuhan, dan Kau terjemahkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Tidak apa-apa, saya buka ini. Jadi kita ibadah, melalui ibadah ini kita harus melalui beberapa aturan main, yaitu ketika saudara datang, saudara cuci tangan, ada sanitizer di depan untuk supaya ini jadi benar-benar tangan kita yang selalu pegang pintu maupun kursi apa-apa itu bisa steril.
ketika kita masuk. Kalaupun ada kuman virus bisa steril ya. Lalu kita masuk harus pakai masker dan juga face shield. Tapi kenapa? Kalau kita ibadah tidak seperti jemaat Muslim, mereka tidak nyanyi. Tapi kalau kita kan menyanyi, jadi mengeluarkan suara, di mana di antara suara mulut itu keluarlah juga lendir dari mulut keluar. Nah, waktu keluar itu dengan memakai masker itu menahan. Terus apa gunanya ini, Pak? Jadi kalau umpamanya kita pakai masker nyanyi, biasa kadang-kadang kurang enak nafas. Jadi boleh dibuka ini, tapi harus pakai ini. Kalau tidak pakai dua-duanya bahaya ya, karena kita tidak tahu apakah ada virus yang keluar. Tapi jadi saudara pilih. Kalau saudara nyanyi pakai masker tanpa pakai ini, face shield, boleh. Tapi kalau saudara nyanyi tanpa pakai masker, harus pakai ini. Mau pakai dua-dua, puji Tuhan lebih aman. Jadi kalau pakai dua-dua boleh, tidak pakai ini harus pakai masker. Tidak pakai masker harus pakai face shield namanya. Ini face untuk muka, shield pengaman muka. Jadi itu ya. Saya ulangi, harus pakai masker, pakai ini. Boleh tidak pakai ini, yang penting pakai masker. Kalau tidak pakai masker, harus pakai face shield. Nah, itu saya umumkan supaya jemaat-jemaat yang juga yang lain nanti besok-besok datang, kita bisa memberitahu mereka untuk supaya mereka pakai. Jangan sampai tidak pakai dua-duanya. Nah, kalau orang kerja di kantor atau keluar, memang lebih bagus pakai masker dengan pakai ini. Kenapa? Karena waktu kita berhadapan dengan orang, bukan saja virus itu masuk lewat mulut atau hidung, tapi juga bisa mata. Ya, karena mata ini ada pori-pori lubang dan dia mengandung air, dan sehingga kalau masuk di mata, virus itu bisa tinggal dan bisa masuk dalam tubuh. Ya. Jadi dia bisa masuk lewat mulut, bisa lewat hidung, bisa lewat mata. Oleh karena itu memang bagus kalau kita kerja di kantor atau apa yang bertemu dengan orang, bagus pakai face shield. Ya. Itu saya sampaikan karena setiap gereja harus mengumumkan itu, karena banyak didapati pertemuan-pertemuan ibadah banyak yang terjangkit. Karena mereka nyanyi mengakibatkan itu mulut mereka tidak pakai masker, keluarlah gitu. Nah, jadi makanya juga hari ini di dalam ruangan katanya tidak boleh AC semua, harus terbuka pintu ya. Oh ya, saya minta tolong Pak Alfred bisa tolong buka pintu di belakang, buka aja. Ya, nanti kalau kita nyanyi baru ditutup, karena supaya suara orang nyanyi itu kan besar ya. Jadi kalau firman tidak apa-apa dibuka situ. Ini kan sudah terbuka sini ya. Jadi aman. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 8 ayat 22. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai yang ke-25. Mari kita bersama-sama dengar firman Allah yang saya baca bersama-sama kita, saudara simak. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka.
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekali lagi, angin taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia dapat memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Ini kisah tentang Yesus berjalan dalam perjalanannya bersama-sama dengan murid-muridnya. Waktu itu mereka harus menyeberang dan melalui satu danau yang besar. Danau yang besar, dan mereka perlu perahu, dan ketika mereka sedang berlayar untuk ke seberang, maka sekonyong-konyong datanglah angin ribut. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam kisah ini Yesus hadir bersama-sama dengan murid-murid dan orang-orang yang ada di dalam perahu. Ketika dalam perjalanan itu mereka sebenarnya tidak punya pemikiran bahwa akan ada angin ribut atau angin topan. Saudara tahu angin topan? Angin topan itu bukan angin yang biasa-biasa, yang lewat kadang-kadang kita rasa sepoi-sepoi atau angin keras. Bukan saja angin keras, tapi ini angin taufan. Itu mengakibatkan bisa atap rumah maupun rumah-rumah kayu bisa terbawa angin taufan atau ambruk. Ya, bisa hancur rumah. Bahkan manusia yang lewat dengan angin taufan atau mobil itu bisa terangkat dan dilempar. Begitu kuatnya angin taufan itu, mengakibatkan air laut itu, air danau itu masuk ke dalam perahu, sehingga mengakibatkan mereka mau tenggelam. Mereka berada dalam bahaya. Ini mengkisahkan juga kepada setiap kita, menceritakan bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini kadang-kadang kita merasa biasa-biasa. Tetapi ingatlah bahwa kadang-kadang sekonyong-konyong datanglah masalah besar, datanglah musibah, datanglah malapetaka atas suatu tempat atau daerah di mana kita tinggal. Di situ ada masalah besar, ada musibah, ada malapetaka yang kita tidak tahu bisa terjadi kapan saja. Apakah itu gempa bumi besar dengan kekuatan mungkin 7 atau 8 skala Richter, yang itu yang disebut satu gempa bumi besar, yang bisa mengakibatkan bangunan rubuh dan mengakibatkan bahkan bisa tsunami. Dan kita tahu, pernah kita mendengar bagaimana keadaan waktu terjadi sesuatu di Palu yang begitu hebat, yang mengakibatkan ribuan bahkan puluhan ribu orang meninggal. Karena pada waktu itu mereka berada dalam tenang-tenang saja. Tiba-tiba sekonyong-konyong gempa bumi mengakibatkan mal dan bangunan-bangunan runtuh, dan mereka berlari keluar. Dan akibatnya terjadi tsunami yang mengakibatkan mereka tersapu dan banyak meninggal. Mereka lari ke gunung. Apa yang terjadi? Di gunung mengakibatkan tanah bergoyang dan menjadi lumpur, dan mengakibatkan rumah-rumah tenggelam dan orang-orang tenggelam dan terkubur di dalamnya. Ini berbicara tentang bahwa dunia di mana kita tinggal itu mengalami perubahan, dan bisa terjadi perubahan itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Dan kita sebagai manusia biasa tidak punya kekuatan, kemampuan dalam menghadapi keadaan berubah yang bisa mengakibatkan maut atau kematian yang kita biasa dengar terjadi di mana-mana.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya? Apakah kemudian kita menganggap bahwa semua biasa-biasa saja, dan kemudian kita tidak menanggapi tentang satu perubahan, satu keadaan yang bisa berubah sekonyong-konyong, yang bisa mengakibatkan maut, seperti yang terjadi saat ini, yang kita hadapi bukan saja di Makassar, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang terjadi yang pandemik, namanya virus corona yang dikenal juga COVID-19. Dan kita melihat perubahan yang begitu nyata, bahwa dengan virus ini mengakibatkan ada ratusan orang meninggal kalau kita jumlahkan di seluruh dunia. Bahkan itu sudah termasuk Indonesia dan Makassar di dalamnya. Setiap hari hampir kurang lebih 50 orang meninggal di Indonesia. Setiap hari. Dan sekarang kita mendengar sudah ada sekitar, maaf kalau saya salah, tapi perkiraan mungkin sekitar hampir 2.000 atau 3.000 orang meninggal di Indonesia. Nah, ini ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, yang membuat kita merasa bingung, merasa heran, merasa kok bisa terjadi ya? Banyak teman-teman saya di Makassar meninggal dunia. Ada pendeta di Pampang, juga istrinya meninggal dunia karena dia kena COVID-19 bersama suami dan beberapa pengerja gereja yang tinggal di gereja atau di pastori. Tapi istrinya tidak tertolong dan meninggal dunia. Ada beberapa teman juga di Makassar ini, bahkan juga teman yang baik kami kenal yang baru-baru juga meninggal dunia karena COVID-19, karena dia bawa mobil Grab. Nah, orang-orang di sekitar kita tidak tahu siapa yang kena COVID. Sama seperti saya tidak tahu apakah saya ada kena COVID atau tidak. Karena waktu itu saya mengalami sakit selama 2 minggu. Terus saya bertanya kepada Tuhan pada waktu di tempat tidur, di mana saya lemas, terus saya batuk, saya juga seluruh badan rasanya sakit, makan tidak enak, tidur pun terganggu, tidak enak, selalu terbangun dan selalu mengalami halusinasi. Terus saya bertanya ketika saya tengah-tengah saya tertidur, saya berkata, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Apakah inikah sudah waktunya Engkau memanggil saya? Karena saya merasa lemas, tidak berdaya. Cek darah juga, darah sangat kurang sekali. Dan dokter hanya bilang, saya tidak tahu apakah ini COVID, tapi kalau mau tahu harus diperiksa secara khusus untuk mengambil darah dan lendirnya. Tapi saya kasih obat saja. Dan Bapak istirahat di rumah dan jauhkan diri Bapak dari orang-orang, terutama keluarga. Jadi saat itu saya ambil tindakan, saya harus masuk kamar dan tidak boleh keluar dari kamar. Dan hanya istri saja yang datang kasih makan, makanan maupun yang lain-lain kalau saya minta. Dan anak-anak semua ada di kamar dan di ruang tamu. Dan selama 2 minggu itu benar-benar. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, pada saat itulah saya berada dalam masa-masa evaluasi, masa-masa saya bertanya kepada Tuhan. Dan saya menaikkan doa, saya menaikkan kepasrahan, saya menaikkan iman, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa di tengah-tengah kelemahan saya. Dan saya melihat ada mujizat. Hari itu mulai kekuatan saya merasa mulai ada kebaikan, ada pulih, ada mulai
hal yang terjadi. Dan semoga saya berkata, Tuhan, jangan sampai ini karena COVID, tapi mungkin karena kelemahan saja dan masuk angin. Tapi pertanyaannya, kok masuk angin cuma sampai 2 minggu lamanya ya? Nah, dan itu yang mengakibatkan saya berasa bahwa inilah perubahan yang terjadi di dunia ini, yang tidak selamanya dalam keadaan aman. Yang tadinya kita merasa sehat, kita merasa kuat, tapi bisa tiba-tiba terjadi sesuatu yang melanda di tubuh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita saat ini sedang tidak berada dalam aman. Di mana-mana kita keluar, kita menghadapi kenyataan satu kekhawatiran, ada bahkan ketakutan ketika kita pergi harus belanja atau ke pasar. Nah, oleh karena itu, apa yang kita harus hadapi? Ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita ada di dalam dunia ini yang berubah setiap saat, dan kita ada di dalamnya. Kita mau tidak mau harus hadapi, tetapi minta kekuatan Allah, minta hikmat Allah untuk menghadapi arus dunia yang berubah. Kita harus melalui di mana kita membuka belajar dari keadaan ini, yaitu dengan pemerintah mendapati virus COVID-19 ini. Maka disarankan untuk supaya pakai masker, menjaga jarak, dan keluar pada waktu hal-hal yang penting. Selalu cuci tangan pada waktu pulang ke rumah, harus mandi dengan sabun bersih mulai dari kepala, rambut, sampai tangan dan kaki harus bersih. Baju yang kita pakai sehari-hari harus dilepas dan dicuci kembali, agar supaya aman bagi keluarga kita. Nah, itu adalah aturan-aturan yang dimana hikmat yang diberikan. Tetapi yang perlu kita juga harus tahu, di mana Yesus berkata di sini dalam kisahnya, mereka membiarkan Yesus tidur. Saudara, jangan membuat Yesus tertidur. Dalam arti lain, dalam keadaan seperti ini, orang yang sudah mulai dilarang lagi datang beribadah untuk saat sementara. Lalu apakah kemudian kita di rumah tidak bergereja? Apakah di rumah kita tidak beribadah? Apakah di rumah kita tidak berdoa? Itu salah. Yesus berkata, kalau engkau membiarkan aku tertidur, engkau tidak mengundang aku dalam hadiratmu, maka engkau berada dalam bahaya. Engkau bisa tenggelam hanyut dalam arus keadaan dunia yang seperti saat ini kita hadapi, virus corona. Jangan sampai kemudian penyakit itu melanda, lalu kita bilang, Tuhan ampuni saya. Jangan sampai maut menjemput kita, baru kita berkata, aduh, sudah terlambat. Di sini kita perlu Yesus. Di sini kita perlu iman. Di sini kita perlu kuasa daripada Yesus hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Jadi kita perlu berdoa, kita perlu kuasa, kita perlu mujizat. Nah, itulah iman. Dalam Roma 6 ayat 5 sampai 6 dan 10, mari kita buka. Mari kita baca bersama-sama sidang jemaat Tuhan. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 5, ayat 6 dan ayat 10. Saya ulangi, Roma pasal 6 ayatnya yang kelima, 6 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan,
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Di sini di ayat ini berkata bahwa kita ini telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan, dan dosa kita telah diampuni, supaya kita kudus, dikuduskan oleh Tuhan Yesus lewat darah anak domba di atas kayu salib, mati buat kita. Tetapi dia bangkit dari kematian itu. Dengan itulah kita juga dikatakan bangkit dari kehidupan yang tadinya tidak layak, penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, kekotoran, tidak layak di hadapan Allah. Tapi Allah sudah menyucikan kita dengan darah anak domba Allah yang kudus, supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita terbebas dari maut atau kematian, supaya kita diselamatkan baik dari dunia ini maupun masuk ke surga. Itu dengan kata lain bahwa kita sebagai anak-anak Allah ada dalam perlindungan Allah. Amin. Ada dalam perlindungan Allah, sehingga apapun yang kita alami, apakah itu sakit, apakah itu ada lewat virus corona, Tuhan pasti akan menjauhkan kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Kalaupun kita kena, pasti karena kita anak Allah, Tuhan akan menjaga kita untuk tidak meninggal atau tidak binasa. Kalaupun kita meninggal, itu sudah waktunya. Ada pendeta-pendeta, dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia meninggal. Apa itu berarti dia ada dosa, Pak? Kita tidak bisa menghakimi, karena setiap manusia ada waktunya. Ada banyak kisah dalam Alkitab, hamba-hamba Allah mati karena dirajam batu. Apakah dia berdosa? Tidak. Tapi sudah waktunya untuk kemuliaan Tuhan terjadi. Ini menggambarkan kalau di dalam dunia ini tidak ada orang punya kuasa, bahkan pendeta tidak punya kuasa. Tetapi ingat, mereka adalah anak-anak Allah. Mereka ketika meninggal, sudah pasti itulah waktunya, dan dia masuk surga. Masuk surga. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada di dalam dunia ini orang bilang saya mau hidup 1000 tahun. Tidak ada dalam dunia ini berkata saya manusia hebat. Tidak ada. Allah cara kepada kita bahwa kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan hamba Tuhan yang hebat. Kita harus memandang kepada Yesus. Amin. Zaman berubah, hal iman pun berubah dalam tata cara ibadah. Semua berubah. Kalau dalam perjanjian lama, umat Tuhan beribadah dalam bait Allah. Dengan bait Allah itu terpisah-pisah. Ada pelataran bait Allah, ada ruang kudus di mana jemaat bisa masuk di dalamnya. Tapi ada namanya ruang maha kudus, tidak bisa manusia masuk di dalamnya kecuali sudah ditunjuk oleh Allah, yaitu imam. Hanya imam yang bisa masuk dalam ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan jemaat hanya ada bisa sampai sebatas pelataran dan ruang kudus. Terus terjadi perubahan ketika Yesus hari dalam dunia ini, maka bait Allah itu tidak lagi difungsikan, tapi berubah cara ibadahnya adalah dalam gedung yang disebut sekarang gereja.
Lalu kita masuk pada zaman ini, zaman akhir zaman, yang sudah berada dalam perubahan, di mana kita melihat bahwa seluruh dunia, gereja dan tempat ibadah, tidak lagi manusia bisa datang di dalamnya untuk beribadah bersama-sama. Saudara tahu? Saudara, berapa bulan kita tidak beribadah bersama-sama? Sejak bulan Maret ya? Akhir Maret ya? Maret, taruhlah Maret, April, Mei. Baru masuk Juni sekarang. Berarti sudah 3 bulan. Ya? 3 bulan. Maret, April, Mei. Juni baru masuk. 3 bulan. Nah, ada yang 4 bulan. Karena Juli nanti baru masuk ibadah mereka. Saudara bayangkan, pada waktu itu seluruh dunia, bahkan di Mekah pun orang tidak bisa datang beribadah di sana. Yang tadinya ratusan orang datang naik ke Mekah, ke tanah suci katanya. Dan kemudian ditutup, dan semua seluruh dunia tidak ada orang beribadah dalam gereja. Beralih kemana? Beralih ibadah di rumah jemaat masing-masing. Itu berarti ada satu perubahan yang nyata. Di jemaat itu tidak memanggil pendeta untuk pimpin ibadah, pimpin firman. Tetapi jemaat itu mau tidak mau, akhirnya harus membawa diri masing-masing, di mana bait Allah itu adalah saudara. Amin. Bait Allah itu saudara pribadi, membawa diri saudara, keluarga saudara, menaikkan pujian penyembahan dan merenungkan firman Allah bersama-sama. Adapun saudara kemudian terpaksa harus belajar dan menerjemahkan apa maksud perkataan Allah dalam firman itu kepada keluarga saudara. Ada satu perubahan yang nyata. Kita masuk pada akhir zaman, di mana akhirnya mau tidak mau kita hadapi yang namanya akhir zaman. Perubahan keadaan dunia, perubahan keadaan sosial, perubahan terjadi ekonomi, perubahan di mana-mana secara iman. Dan banyak juga saya mendapati orang-orang yang akhirnya karena sudah tidak beribadah di gereja, mereka di rumah pun tidak beribadah. Ini sangat disayangkan. Makanya Yesus berkata, ketika akhir zaman aku datang, apakah aku menjumpai iman? Apakah aku masih menjumpai jemaat yang punya iman? Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Oleh karena itu saya sarankan kepada setiap kita jemaat Tuhan, marilah kita menjaga iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Naikkan pujian, naikkan ibadahmu di hadapan Allah. Undang hadirat Tuhan dalam hatimu, dalam keluargamu, agar supaya kita selamat. Jangan biarkan Yesus tertidur, sebab itu berbahaya bagi iman saudara atau bagi keselamatan saudara. Makanya Yesus ketika itu di perahu berkata, hai engkau sekaliannya, di manakah imanmu? Engkau membiarkan aku tertidur, engkau berleha-leha, engkau bersenang-senang, engkau terus bercanda gurau sampai pagi. Dan ketika masalah itu datang, engkau panik dan katakan, kami sudah mau mati. Tuhan, kenapa engkau tidur? Di manakah imanmu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah ini datang kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah imanmu dengan pujian dan penyembahan di rumah. Engkau membangun ibadahmu di mungkin kamar. Kau bangun roh doa. Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan engkau biarkan Yesus. Undanglah Yesus setiap hari. Ada iman? Amen.
iman kita perlu diberi makan. Saudara memberi makan tubuh saudara. Saudara memberi makan jiwa saudara dengan mencari kesenangan lewat film, lewat nonton TV, lewat jalan-jalan. Tapi saudara perlu saudara memberi makan juga adalah iman. Kalau saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, itu puji Tuhan, itu luar biasa. Saya berapa kali mau melaksanakan ibadah, tapi karena ada larangan pemerintah, dan juga saya berpikir juga tentang kesehatan jemaat. Karena kita tidak tahu ada jemaat yang datang dari Sungguh Minasa, datang dari Pampang, datang dari mana. Di mana daerah ini, Makassar, sedang berada dalam zona merah. Zona merah. Sekali lagi, zona merah. Banyak yang terjangkit. Mungkin kita sudah tersentuh oleh virus itu, cuma saudara tidak tahu. Tapi karena saudara cuci tangan, akhirnya virus itu, corona itu mengalir mengikuti air. Saudara cuci tangan. Bawa selalu hand sanitizer. Ya. Amin. Sekali lagi, ketika saudara keluar kerja, ketika saudara pergi keluar, urus urusan saudara pagi hari. Sampai siang selesai, pulang. Pulang mandi. Jangan dulu bertemu dengan anak-anak atau keluarga. Selesai mandi, pakaian dilepaskan semua, baru ganti baju, dan kemudian bisa bergaul dengan keluarga supaya aman. Karena apa? Makassar dan Goa adalah termasuk zona merah. Banyak yang terjangkit. Men, banyak yang terjangkit. Jadi kalaupun keluar, kadang-kadang saya sama istri keluar, kami untung ada di mobil. Jadi kita tidak di motor, jadi masih merasa lebih aman. Tapi ketika turun, kita nggak tahu udara itu. Memang virus itu tidak terbang, tidak punya sayap. Tetapi dia bisa terbang karena ada orang di samping kita yang mungkin jarak 4 meter, 5 meter ngomong. Dia ada virus, keluarlah ketika ngomong dan terbang di bawah angin. Dan siapa yang tahu ketika ketemu dengan wajah kita atau di atas rambut kita. Dan tanpa sengaja kita pun pegang rambut kita. Terus kita lap mulut kita, pegang. Akhirnya kena. Nah, itu yang diminta untuk berjaga-jaga. Karena saat ini apa yang kita hadapi adalah satu perubahan. Perubahan yang tidak normal. Mengapa disebut new normal? Artinya yang sudah normal menjadi sesuatu yang lebih normal lagi. Artinya cara hidup yang normal itu bagaimana? Pakailah masker. Ibadah, baru kali ini saya melihat ada orang ibadah pakai face shield. Orang ibadah nyanyi pakai masker. Supaya saudara bisa nyanyi dengan baik pakai masker, supaya tidak bau mulut. Setelah sikat gigi, kumurlah dengan apa namanya itu? Ada obat kumur, ya, supaya seperti saya ini saudara pakai semua aman. Karena ada orang mungkin pingsan gara-gara baunya sendiri. Ya. Tapi kita mau steril di mana aja kita berada. Kita menjaga diri kita. Dan sekali lagi saya katakan, terutama dalam soal iman kita. Amin. Supaya apa? Ada perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itulah firman Tuhan yang datang kepada setiap kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah hamba sampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Dan saat ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Baik itu Tuhan jemaat-Mu yang saat ini ada dalam ruangan ini ibadah, maupun jemaat-Mu Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, agar supaya Tuhan hadir di antara mereka. Tuhan jamah Tuhan, dan melalui firman Allah yang sudah kami dengar,
Biarlah kiranya Tuhan Kau terjemahkan lebih lagi, memberikan kami Tuhan hikmat bijaksanaan, supaya kami tetap melekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya kami terus membangun ibadah kami bersama-sama dengan Tuhan, membawa keluarga kami kepada Tuhan, dan belajar mulai memimpin diri kami lewat pujian penyembahan melalui firman Allah yang kami renungkan dan terjemahkan, agar supaya firman Allah dan ibadah kami naik dan berbau harum di hadapan Allah, baik itu ketika kami laksanakan di rumah masing-masing maupun di gereja. Tuhan, saat ini kami berdoa keadaan yang ada di Makassar. Kami tahu pandemi COVID-19 ini Tuhan, di Makassar banyak pandemi ini, banyak yang terjangkit. Oleh karena itu kami mohon kiranya ya Tuhan, tolonglah Makassar ini, agar supaya segala virus yang ada, yaitu virus COVID-19, agar supaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami klaim dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan hancurkan Tuhan virus corona ini dalam nama Yesus. Jangan biarkan tersebar, tapi berusaha membendungnya dan berusaha untuk supaya itu benar-benar hilang dari kota Makassar, sehingga Tuhan kami boleh melihat, keadaan normal boleh kembali. Kalaupun Tuhan ini karena dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong agar benih firman Allah ini boleh sampai, dan siapapun penyebar daripada firman Allah melalui YouTube, melalui Facebook, melalui media, boleh sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka boleh terbuka bagi Yesus Kristus Tuhan, sehingga banyak terjadi keselamatan, banyak terjadi pertobatan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami semua, jemaat-Mu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai di mana saja berada, agar dijauhkan kami dari virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan